Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadz kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, serta segenap partisipan Golden Habit Forum yang sangat setia, yang setiap Sabtu pagi membersamai forum ini, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita, majelis kita, forum Golden Habit, yang setiap Sabtu kita bersama-sama bersilaturahim pada kesempatan seperti saat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan sebelum acara ini kita mulai, mari bersama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, di episode yang ke-71 ini di bulan Juli tanggal 30 2022 ini kita akan mendengarkan kajian dan pencerahan dari Ustadz kita dengan judul atau dengan tema menyebarluaskan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekali lagi mohon maaf selama materi disampaikan, kajian ini berlangsung, mikrofonnya sementara waktu untuk dinonaktifkan sampai kemudian ada sesi tanggapan atau respon, nanti disilahkan untuk memanfaatkan mikrofonnya masing-masing untuk menyampaikan. Dan waktu yang selanjutnya, mari kita dengarkan kajian tausiah pada pagi hari ini kepada Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini tanggal 30 Juli 2022 dan bertepatan dengan tanggal 1 Muharram ini ya, tahun baru kita, ya, tahun baru Hijriah. Kita dapat tetap bersilaturahim di Golden Habit Forum. Ini latar belakang saya ini adalah hotel milik Universitas Muhammadiyah Malang, UM Malang. Hotel bintang 4, saya kira ini hotel terbaik ya, yang dimiliki oleh Muhammadiyah untuk saat ini. Kebetulan kita sedang ada annual meeting, pertemuan tahunan fakultas-fakultas kedokteran yang berada di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Saat ini Muhammadiyah punya 12 fakultas kedokteran umum dan 3 fakultas kedokteran gigi. Alhamdulillah ini cukup banyak, lebih dari 10% fakultas kedokteran yang ada di Indonesia ini milik Muhammadiyah. Jadi di Indonesia ini baru ada 90-an fakultas kedokteran, 12 ya.
persennya adalah 12 diantaranya adalah milik Muhammadiyah. Dan di ruangan ini ada beberapa sahabat-sahabat yang sedang berjuang mendirikan Fakultas Kedokteran baru ini. Ada Pak Arifin dari UM Pegajangan Pekalongan ini, ya. Dari UMKT juga sedang berjuang untuk mendirikan Fakultas Kedokteran, ya. Kemudian dari UM Sidoarjo, ya, dan lain-lain. Kita doakan supaya lebih banyak lagi Muhammadiyah bisa mengelola Fakultas Kedokteran, karena memang di bidang pendidikan dan layanan kesehatan Muhammadiyah itu pionir di negeri kita ini. Rumah sakit yang didirikan oleh Kiai Dahlan dan Kiai Sujak di Jogja, PKU Muhammadiyah Jogja, itu adalah rumah sakit pertama yang dimiliki oleh kaum Bumi Putra. Jadi Muhammadiyah itu merupakan perintis, ya, perintis pendidikan dan layanan kesehatan di negeri kita ini. Sehingga kalau Muhammadiyah mengambil porsi besar di dalam bidang ini, saya kira sudah memang selayaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Nah, di dalam annual meeting APKKM ini salah satu yang menjadi topik pembahasan adalah standar karakter dan kompetensi dokter Muhammadiyah. Ini menjadi salah satu topik utama di dalam pembahasan acara annual meeting ini. Nah, salah satu standar karakter, ya, dokter Muhammadiyah itu adalah karakter pembelajar. Jadi ada 3 karakter yang ingin diinstalkan, yang dibimbingkan di kalangan dokter yang dididik Muhammadiyah. Yang pertama adalah karakter pembelajar, yang kedua adalah karakter pengamal soleh, dan yang ketiga adalah karakter pejuang. Ini 3 karakter yang akan dibimbingkan, dibinakan menjadi karakter dokter-dokter yang dididik oleh Muhammadiyah. Dan memang selayaknya itu juga menjadi karakter kita. Karakter kita, semua warga, semua umat itu memang sebaiknya memiliki ketiga karakter itu. Nah, topik kita pagi ini ya menyangkut salah satu karakter, ya. Ini sebenarnya kita membahas tentang misi kedua Muhammadiyah. Jadi kita selama beberapa episode sudah membahas misi pertama, menegakkan tauhid yang murni. Kita mulai pagi ini membahas misi kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah atau makbulah. Ini sebagai misi kedua yang semestinya kita breakdown menjadi misi pribadi masing-masing kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini breakdown-nya misi kedua Muhammadiyah ini kalau pada diri kita masing-masing ada 2 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk bisa menyebarluaskan ajaran Islam, sudah pasti kita harus mengerti ajaran Islam itu terlebih dahulu. Sebab kalau kita tidak memahami ajaran Islam dengan baik, kita tidak mungkin bisa menyebarluaskan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari, baru kita bisa menyebarluaskan ajaran Islam yang kita pelajari itu. Tentu semuanya harus yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah atau makbulah. Ini misi Muhammadiyah di breakdown menjadi misi pribadi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian,
mempelajari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini, kita bisa breakdown lagi melalui kegiatan-kegiatan, ya, antara lain ini kegiatan yang penting di dalam proses belajar ajaran Islam. Ini ada 3 kegiatan penting yang mesti kita biasakan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengerti Al-Quran dengan baik, maka kita perlu untuk tadarus Al-Quran. Dilengkapi dengan kita membaca. Apa yang perlu kita baca? Ya tentu ada tafsir, ada hadis, ada ulumuddin, ada bidang ilmu yang kita tekuni. Itu merupakan bidang-bidang yang kita perlu pelajari. Di samping yang ketiga adalah mengikuti pengajian atau taklim yang ini sudah dibakukan oleh Muhammadiyah menjadi media pembelajaran yang mesti diikuti oleh setiap anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Ini sudah ada di dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah diatur, mulai dari tingkat ranting, tingkat cabang, sampai ke atas itu wajib menyelenggarakan pengajian-pengajian. Nah, ini kegiatan-kegiatan untuk membackup proses mempelajari ajaran Islam itu berjalan dengan baik. Nah, inilah yang kita perlu lakukan, ya. Sehingga apa? Sehingga pada diri warga Muhammadiyah itu terbangun karakter pembelajar. Ya, karakter pembelajar melalui kegiatan-kegiatan yang selalu dilakukan. Ya. Selalu dilakukan, ya, mulai dari bagaimana membaca Al-Qur'annya, membaca bukunya, mengikuti taklim, menjadi sebuah kegiatan yang itu dilakukan secara mudawamah, terus-menerus, ya, dilakukan. Sehingga kegiatan yang terus-menerus dilakukan itu lama-lama akan menjadi habit, ya. Habit membangun karakter. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini bagaimana kita bisa membangun karakter pembelajar pada diri kita dengan 3 kegiatan utama. Nah, kalau kegiatan utama ini bisa kita lakukan dengan baik, ya, dan kita semua mempunyai karakter pembelajar, maka proses memahami ajaran Islam itu akan terstruktur dari waktu ke waktu semakin meningkat, ya, sehingga kita bergerak menuju pemahaman ajaran Islam yang memadai atau yang mencukupi. Tidak hanya sekedar memahami secara minimalis. Nah, di antara kegiatan-kegiatan yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian, ya, ini membentuk karakter pembelajaran, memang pertama kali yang harus kita pelajari dengan baik itu kan Al-Quran. Dan ini kita sudah kaji berulang-ulang tentang masalah ini, ya. Kita perlu tekankan kembali bagaimana kita membiasakan mempelajari Al-Quran ini menjadi bagian penting kegiatan kita sehari-hari. Sebab kalau ini tidak bisa kita lakukan dengan baik, ya, pemahaman kita kepada ajaran Islam, nah itu akan menjadi bermasalah. Karena sumber pentingnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Sehingga kita perlu pelajari dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah sudah memberikan wasiat, pesan buat kita sekalian. Taraktu fikum amrain lan tazillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, tidak akan pernah tersesat sepanjang berpegang teguh dengan keduanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ini menjadi dasar supaya kita bisa berpegang teguh, maka kita mesti mempelajari. Karena Quran itu mempunyai fungsi yang amat vital di dalam kehidupan kita sebagai hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk, dan furqan. Ya. Furqan itu pembeda, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga fungsi utama Al-Quran adalah hudan. Ini yang kita mesti memperjuangkan bagaimana fungsi hudan ini bisa kita dapatkan. Ya, di dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 2 itu juga disebutkan ya, bahwa kitab Al-Quran itu hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi para muttaqin. Nah, Bapak Ibu, partisipan rahimakumullah, fungsi hudan ini bisa kita peroleh kalau kita itu faham dan akrab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kalau kita tidak faham dan tidak akrab dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka fungsi hudan itu sulit sekali untuk dapat kita peroleh. Fungsi yang lain mungkin kita sudah bisa peroleh. Ya, karena fungsi Al-Quran itu antara lain sebagai apa? Sebagai syifa, sebagai tibyan. Ya, ini sudah berulang-ulang kita sampaikan. Ya, fungsi sebagai syifa itu penyembuh, tibyan itu sebagai obat. Itu sudah akan diperoleh mereka yang tidak paham Al-Quran bisa memperoleh. Dengan cara apa? Misalnya mendengarkan Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi dengan mendengarkan Al-Quran, maka kita sudah bisa memperoleh fungsi syifa, fungsi penyembuh, fungsi tibyan, ya, fungsi pengobat, fungsi penyembuh itu sudah bisa kita peroleh. Tetapi fungsi hudan itu kita mesti faham, kita mesti akrab dengan Al-Quran itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita akrabi ya, dengan apa? Dengan menjadikan kegiatan tadarus Al-Quran itu menjadi kegiatan penting harian kita. Jadi tadarus Al-Quran itu sebenarnya siklusnya mulai melafalkan, itu kita membaca, ya, kita melafalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Dari melafalkan itu kita memahami. Dengan memahami maka akan membentuk pola pikir. Ya, pola pikir kita menjadi dijiwai oleh Al-Quran. Pola pikir itu nanti akan menentukan kita di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi menjadi dasar kita di dalam mengambil keputusan-keputusan itu. Dan keputusan itulah yang muncul dalam bentuk niat. Niat itu kemudian nanti akan menghasilkan amal.
Nah, itulah Quran itu pada akhirnya menjadi hudan, pedoman hidup kita. Jadi melalui siklus tadarus, memahami, merubah atau mendasari pola pikir kita, di situ menjadi dasar kita mengambil keputusan-keputusan di dalam beramal. Nah, sehingga ini memang kita mesti melakukan secara terus-menerus berkelanjutan, tidak hanya dalam satu waktu saja, tetapi ini kegiatan terus-menerus sepanjang hayat, ya, long life, panjang hayat masih dikandung badan, maka kegiatan ini seharusnya menjadi kegiatan penting kita. Bapak Ibu sekalian, bagaimana siklus? Ya, ini mohon maaf saya mengulang-ulang kembali, ya, sebab tujuan kita adalah membangun habit, membangun kebiasaan. Ya. Mari durasi khatam sesuai yang diajarkan atau diperintahkan Rasulullah ini menjadi habit kita. Hadis dari Abdullah bin Amrin, ya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fikam aqra'ul Quran, di dalam berapa lama saya seharusnya mengkhatamkan Al-Quran? Nah, oleh Rasulullah dijawab sebulan. Nah, ini kalau kita melakukan mengkhatamkan sebulan, itu artinya per hari kita menyelesaikan 1 juz untuk bulan yang berlangsung 30 hari. Kalau bulannya berlangsung 29 hari, maka berarti 1 hari 1 juz lebih sedikit. Tapi rata-ratanya adalah 1 hari kita mesti menyelesaikan 1 juz. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menggerakkan diri kita, keluarga kita, murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswa kita, untuk memiliki durasi khatam bulanan, ini insya Allah Quran akan merubah hidup kita. Karena proses installingnya berlangsung sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Ya, jadi berlangsung terus, selalu ada updating. Kita mempunyai program-program itu selalu diupdate. Ya. Kita menggunakan komputer ini, dulu ada Windows. Windows itu kemudian sekarang serinya sudah sampai Windows 10, ya, update terus. Ya. Kita punya program apa-apa juga ada update. Terhadap Al-Quran, ini kita juga perlu mengupdate bagaimana paham kita dengan Al-Quran itu. Nah, update-nya dengan apa? Dengan membaca terus-menerus. Tiap ayat minimal 1 bulan kita baca sekali. Karena dengan durasi khatam sebulan sekali itu kan berarti kita membaca ayat-ayat itu minimal sekali di dalam sebulan. Tentu ada yang kita ulang-ulang setiap hari, bahkan setiap sholat. Ada surat yang harus kita baca setiap kita sholat, misalnya sholat Quran surah Al-Fatihah itu harus kita baca setiap sholat. Nah, itu pengulangannya luar biasa sekali. Tapi ayat-ayat yang lain minimal kita sudah bisa mengulang di dalam sebulan itu sekali kita baca. Nah, tentu itu akan memberikan masukan bagi pikiran kita dan akan merubah pola pikir. Ya, ini tantangan berat, ya. Dan ini insya Allah kalau di dalam SKKDM itu pembentukan karakter itu sudah telah distrukturkan, ya, dalam bentuk standar, ya, standar yang itu mesti kita bimbingkan kepada semua dosen, semua mahasiswa untuk memiliki kebiasaan ini.
Ini berat ya, berat Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita bisa memimpinkan supaya umat kita, ya, mahasiswa kita, diri kita ya, untuk bisa membaca Al-Qur'an setiap hari. Nah, ini cerita Abdullah ini apa namanya bisa khatam lebih cepat ya. Maka perintah Rasulullah khatamkan dalam 7 hari. Meskipun di dalam hadis lain itu tahapnya dari sebulan kemudian menjadi setengah bulan, kemudian menjadi 10 hari, kemudian menjadi 7 hari, ada yang masih minta kurang dari itu. Nah, beliau kunci tidak akan memahami Al-Quran bagi orang yang menghatamkannya dalam waktu kurang dari 3 hari. Jadi kita jangan memaksakan diri khatam tiap malam, wah itu waktu kita akan habis hanya untuk membaca Al-Quran. Padahal hidup kita, Quran itu adalah bagian yang menginspirasi perbuatan, sehingga harus kita bagi juga bagaimana menginspirasi otak kita dan mengamalkan inspirasi itu. Sehingga harus imbang, ya, harus imbang. Nah, kapan waktu terbaik, Bapak Ibu sekalian, untuk membaca Al-Quran? Waktu-waktu tadarus, ini memang ada waktu-waktu yang langsung dibimbingkan atau ditunjukkan oleh Al-Quran. Ada beberapa waktu ya yang istimewa. Yang pertama adalah waktu dini hari. Ini waktu istimewa untuk membaca Al-Quran. Waktu dini hari itu kapan? Ini seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, ini jelas ini ya. Diperintahkan untuk rattilil Qur'ana tartila. Ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit, atau lebih dari itu. Dan bacalah Quran dengan tartil. Ini Bapak Ibu sekalian, ini perintahnya malam hari diminta membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Tartil itu membacanya perlahan-lahan sambil merenungkan maknanya, memahami maknanya. Itu membaca dengan tartil. Nah, ini oleh Allah disebutkan waktu malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan dalam kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa di waktu malam itu produksi hormon melatonin itu meningkat, ya. Produksi hormon melatonin meningkat sehingga suasana olah pikir ya setelah penurunan melatonin sudah ada, itu waktu yang paling baik untuk merenung, untuk berpikir. Nah, itu waktunya ketika kita bangun. Jadi melatonin itu dia maksimalnya itu di sekitar jam 2 malam. Jam 2 sudah mulai menurun. Nah, saat menurun melatonin, kortisolnya mulai naik, itu saatnya kita sudah harusnya bangun ya, kita bangun dari tidur, di situ kita membaca Al-Qur'an. Itu waktu terbaik ya. Dibagi dengan tahajud, ya tahajud dulu baru baca Al-Qur'an, itu adalah saat-saat di mana kita perlu membiasakan diri membaca Al-Qur'an. Ini waktu yang terbaik menurut saya untuk senantiasa bersama-sama dengan Al-Qur'an. Bagaimana yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Quran surah Muzammil. Ini ayat 1 sampai 6. Ini waktu dini hari. Tentu untuk bisa melakukan di dini hari ini, kita mesti bangun, ya bangun. Dan ini perintahnya adalah bangun, ya. Qumil laila, ya. Qumil laila, bangun. Berarti dia harus tidur dulu. Ya. Jadi harus kita lakukan tidur dulu, baru kita bangun. Dan itu waktunya adalah mulai dini hari.
Nah, dini hari ini perintahnya fatahajat ya, dan ratilil Quran. Ini dua aktivitas yang insya Allah ya, itu akan membangun kekuatan yang luar biasa. Karena Allah akan memberikan kedudukan mahmudah, kedudukan yang terpuji bagi orang yang bangun malam. Kemudian yang kedua ada waktu ba'da sholat subuh. Jadi waktu-waktu seperti sekarang ini sebenarnya waktu yang istimewa untuk membaca Al-Quran. Dan kita sekarang ini sedang memotivasi bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini waktu ba'da subuh ini ya, istimewa kalau kita lakukan apa di masjid. Hadis dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla sholata subhi fi masjid jama'atin yasbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha kana ka'ajri hajj aw mu'tamir taman hajjatuhu aw wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Jadi kalau kita berhasil menggerakkan diri kita, sahabat kita, keluarga kita ke masjid, sholat subuh, kemudian menunggu waktu duha, ya, membaca Al-Quran, itu mendapat apresiasi seperti haji dan umroh. Nah, kalau kita duduk di masjidnya itu untuk membaca Al-Quran, nah itu ada hadis yang lain yang menunjukkan keistimewaannya. Nah, ini menurut saya adalah waktu yang istimewa untuk kita jadikan waktu-waktu bersama Al-Quran. Yang ketiga adalah saat menunggu sholat ba'da sholat. Ini didasarkan hadis ya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Rasulullah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat." Itulah yang namanya ribat, ya, itulah yang namanya ribat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini menunggu sholat setelah sholat itu, yang pendek itu antara maghrib dengan isya. Jadi kalau kita maghrib sholat jamaah di masjid, kemudian menunggu sholat isya, di situ kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, nah ini apresiasinya luar biasa. Yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bid darajat. Allah menghapuskan kesalahan, dosa, dan meninggikan derajat. Nah, inilah waktu-waktu yang istimewa yang bisa kita gunakan untuk bersama-sama Al-Quran. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, berani ambil keputusan untuk berkomitmen menyelesaikan membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran setiap bulan berapa kali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, minimal 1 kalilah kita usahakan, kita bisa menyelesaikan membaca Al-Quran sebulan, sekali, ya, minimal. Ini menjadi kebiasaan kita sepanjang hayat. Syukur kalau nanti bisa dioptimalkan
menjadi kegiatan khatam seminggu sekali. Ini saya kira akan menjadi sangat istimewa. Tapi kita mari berusaha. Sebulan sekali kita selesaikan Al-Quran. Kita selesaikan membaca Al-Quran. Dan tentu bukan hanya melafalkan, tetapi membaca dengan memahami artinya. Karena dengan memahami artinya inilah hidayah atau hudan itu baru akan kita peroleh atau kita dapatkan. Memang membangun habit itu berat di awal, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan hari-hari, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang ringan. Karena tidak perlu kita pikir-pikir lagi, tidak perlu effort yang besar, sesuatu yang sudah menjadi habit itu akan mengalir, ya, menggelinding. Begitu saja dan menjadi amalan harian kita. Perjuangannya tidak lama, kita membangun habit itu hanya perlu mengulangnya selama 90 kali. Ada teori yang lebih cepat 40 kali. Ya. Tapi kalau kita menggunakan yang 90 kali, teori yang 40 itu sudah terlewati. Jadi kalau 3 bulan kita memaksakan diri untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, maka selanjutnya itu akan begitu saja menjadi bagian dari habit kita. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi pembelajar sejati. Kita mempelajari sumbernya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Ini menjadi sesuatu yang layak untuk kita biasakan. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar. Mudah-mudahan nanti banyak para asatid, ada Ustadz Ilyas, ada Ustadz Agus Kusnadi, ada Dr. Piri dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa memberikan penguatan-penguatan dan penambahan-penambahan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agus Kaca yang telah memberikan kerangka-kerangka alur yang sangat luar biasa terkait mewujudkan visi atau misi persyarikatan Muhammadiyah dalam diri kita, menyebarluaskan ajaran agama Islam dengan alur kerangka bahwa tidak mungkin ketika kita mampu menyebarluaskan ajaran Islam dengan baik tanpa didahului dengan diri untuk menjadi pribadi pembelajar dan sebaik-baiknya. Jadi disampaikan bahwa sumber utama atau sumber pokok dalam konteks pembelajaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, menjadi kerangka yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, di sesi yang berikutnya, mohon kepada Bapak Ibu yang ingin memberi respon ataupun tanggapannya, disilahkan dan kembali bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan kepada Bapak Ibu, dimulai mungkin dari Kiai Agus Kusnadi atau Dr. Piri. Yang sudah membuka mikrofon itu Ustadz Ilyas itu. Baik, Ustadz Ilyas, dipersilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah bisa kembali bersama-sama dengan forum di sini. Mudah-mudahan insya Allah doakan saya supaya bisa terus bersama karena bagaimanapun juga ini adalah majelis ilmu yang mana di dalamnya akan menjadikan kita sebagai warga Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah sebagai karakter pembelajar. Saya kira ini yang perlu kita tanamkan bahwa kita adalah karakter pembelajar. Nah, sebagai karakter pembelajar tentu kita sepanjang hayat kita terus harus belajar. Alhamdulillah
tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Pak Prof. Agus Sukaca. Saya kira beliau memang wajar sebagai Prof. Sudah mengantarkan kita untuk bagaimana kita menginstall Al-Quran itu di dalam pikiran kita, sehingga benar-benar Al-Quran ini memandu perjalanan kita. Dan Alhamdulillah memang selama ini kita sudah menjalankan seperti itu. Alhamdulillah banyak hal-hal yang Allah berikan kita lewat kebiasaan membaca Quran ini. Betul, memang pertama memang ada kesulitan kita, tetapi begitu kita jalani maka menjadi kebutuhan kita. Jadi kita dalam keadaan lemah, capek pulang kerja, tapi begitu kita membaca Al-Quran, alhamdulillah kita menjadi sehat kembali. Sehingga saya dalam menyampaikan biasa di kampus, kebetulan saya di LP2IK, saya menyampaikan kepada ibu-ibu, sebenarnya ibu-ibu ini sangat membutuhkan Al-Quran. Karena begitu banyak pekerjaannya, nah pekerjaan-pekerjaan ini tentu membutuhkan kita, bagaimana kita mengembalikan energi kita yang sudah hilang. Nah karena itu salah satu caranya adalah membaca Al-Quran ini dengan benar-benar kita bisa memahaminya, bisa membacanya dengan tartil, dengan tajwid yang benar, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan energi itu. Dan alhamdulillah banyak yang mengamalkan seperti itu. Mereka merasakan bahwa betapa nikmatnya membaca Quran itu, mereka menjadi mudah, mereka menjadi berenergi kembali setelah membaca Al-Quran. Dan itu memang kita sudah rasakan bahwa membaca Quran itu mengembalikan tenaga kita yang telah hilang di dalam, baik di pekerjaan kita maupun tugas-tugas kita yang lain. Saya kira begitu yang saya bisa rasakan dalam mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agus Sukaca tadi, bagaimana membiasakan diri dalam membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah saya laksanakan bersama keluarga. Habis sholat subuh kami duduk membaca Quran. Saya juga mengajar cucu dan anak-anak di rumah untuk Al-Quran, sehingga alhamdulillah kami rasakan betapa manfaatnya dari tadarus Quran itu. Saya kira itu saja sementara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Rias. Pernyataan yang menegaskan tentang manfaat selain internalisasi menjadi seorang pribadi pembelajar, ternyata kemanfaatan yang lain pun menjadi sangat luar biasa. Sudah disampaikan banyak energi-energi yang perlu recovery dengan kembali kepada Al-Quran, ternyata akseleratif betul untuk memulihkan energi yang tadi sudah mungkin kesibuk dalam keseharian kita gunakan untuk itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan tanggapannya. Izin Ustadz. Oh izin, silakan. Dr. Edi, monggo. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus yang dirahmati Allah, dua-duanya ini. Terkait dengan prolog Ustadz Agus Sukaca tadi, kaitannya dengan pembentukan karakter, tapi kaitannya dengan pendidikan. Saya ini kebetulan di fakultas di Unimus itu agak dituakan gitu, Ustaz. Saya sebetulnya juga prihatin gitu bahwa karena fakultas itu dulu tidak ada, kemudian diadakan, rekrutmen dosennya itu adalah dengan merekrut dokter-dokter muda, beberapa sudah pada spesialis, terus kemudian yang kami lihat itu kan ini bukan bentukan kader yang disiapkan sejak awal dari sisi bagaimana
menghayati, menjiwai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Tapi lebih pada tuntutan karena persyaratan dosen yang memang harus dipenuhi. Padahal mereka ini akan mengajarkan sebuah tidak hanya transfer ilmu, tapi juga karakter, misi dari para mahasiswa lulusan Universitas Muhammadiyah. Lalu yang kami prihatinkan itu, Ustadz Agus, yaitu bahwa mereka memahami dan menghayati al-Islam dan kemuhammadiyahan ini masih sangat awalan, artinya masih sangat ya permukaan. Sedangkan mereka ini akan menjadi panutan dari para mahasiswa-mahasiswa yang dididik. Nah, kami agak prihatin, Ustadz, karena mahasiswa-mahasiswa ini melihat satu pola tingkah dari para guru-gurunya yang relatif masih muda, yang itu tidak sesuai dengan misi yang menurut saya terkait pembentukan karakter yang sebagai kader dari sebuah lembaga pendidikan Islam, apalagi Muhammadiyah. Misalnya kalau anak-anak kedokteran yang saya amati, termasuk anak saya juga kuliah di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah. Mereka di rumah sakit pendidikan, karena rumah sakit pendidikannya adalah bukan Muhammadiyah, mereka ketemu dengan para dosen-dosen, para pembimbing yang juga tidak bisa jadi panutan, tidak bisa jadi contoh. Bahkan tidak usah jauh-jauh di rumah sakitnya orang lain. Saya melihat di internal sendiri, antara misalnya rumah sakit, kalau di Unimus kan ada RSGM misalnya, rumah sakit gigi mulut itu SOTK-nya direktur ada di bawah rektor. Nah, ini saja hubungan antara pimpinan rumah sakit dengan pimpinan fakultas itu kadang-kadang tidak sejalan gitu. Nah, ini saya ingin bagaimana dari majelis kader kah atau dari ini nggak tahu saya harus mengatur kepada siapa. Saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Rektor terkait dengan bagaimana sesungguhnya misi di luar keilmuan dan keterampilan di bidang kedokterannya itu bisa juga diikuti, artinya tersampaikan sehingga nanti lulusan-lulusan dari sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah itu memang di masyarakat memang kelihatan beda gitu. Saya kira itu Ustadz Agus. Karena saya kalau matur panjang nanti malah menghabiskan penjelasan panjenengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi memang harus panjang tidak apa-apa nggih dokter nggih, karena cukup menjelaskan. Ya moga dokter dulu mungkin bisa disampaikan dokter. Baik, yang pertama saya kira pengalaman Ustadz Ilyas ini perlu kita ikuti bersama ya. Jadi dijadikan menjadi bagian tradisi keluarga. Jadi di dalam keluarga kita itu kalau dini hari bangun, saling membangunkan, ba'da subuh untuk belajar Al-Quran, menurut saya itu bisa menjadi pola dari keluarga-keluarga umat Islam. Sehingga ada jam Al-Quran. Nah, ini menurut saya itu istimewa kalau kita nanti bisa memotivasi seluruh warga itu ba'da subuh itu semua belajar Al-Quran. Ini sangat istimewa. Saya kira Ustadz Ilyas ini nanti perlu dikembangkan menjadi pola belajar keluarga. Nah, ini perlu disosialisasikan. Kemudian Ustadz Ilyas ini juga membidangi AIK di Unismuh Palu, ya saya kira nanti bisa dimulai dari Unismuh Palu, distrukturkan, kalau bisa nanti dinasionalisasi
di seluruh Indonesia. Ini Insya komentar Allah, saya yang Ustaz. pertama. Yang kedua, untuk sejawat saya Dr. Gigi Edi Sumarwanto, ini memang masalah yang kita hadapi. Ya, ternyata di dalam pendidikan kita belum semua dosen itu bisa menjadi contoh teladan di dalam kehidupan ber-AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan. Nah, sehingga menurut saya ini Majelis Dikti perlu untuk membuat standar kompetensi dan karakter untuk para dosen. Jadi bukan hanya para mahasiswa saja yang dituntut memiliki kompetensi dan karakter tertentu, kalau perlu nanti para dosen tendik itu juga mesti mempunyai kompetensi yang harus dimiliki, kompetensi AIK-nya terutama. Di samping kompetensi di bidang keilmuan yang menjadi tanggung jawabnya, juga seharusnya memiliki kompetensi AIK. Ini di ruang ini ada Dr. Ghazali, ya, Wakil Rektor UMKT. Ya. Ini UMKT sedang mempersiapkan semacam standar kompetensi AIK untuk untuk dosen dan tendik. Nah, mungkin nanti akan berlaku di intern di UMKT. Dosen, tendik itu ada standar AIK-nya. Bagaimana kompetensi itu diperoleh, ada yang lewat Baitul Arqam, ada yang lewat pelatihan, ada yang lewat ini, semuanya dalam jangka waktu tertentu itu harus dimiliki oleh dosen dan tendik. Sehingga proses internalisasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu terstruktur, ya, dipimpinkan oleh institusi, sehingga dalam jangka waktu tertentu kompetensi AIK itu dimiliki oleh semua dosen dan tendik. Dan tentu ini juga di bidang rumah sakit, Dr. Biri. Di rumah sakit itu nanti semua karyawan itu mestinya juga mempunyai kompetensi AIK yang itu juga seharusnya terstruktur. Nah, di dalam standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah itu sebenarnya standarnya sudah ada. Nah, nanti rumah sakit akan tersertifikasi Islami kalau melakukan proses itu. Sehingga dalam jangka waktu tertentu itu semua karyawannya AIK-nya sudah oke. Jadi pada waktu masuk nggak masalah, AIK-nya masih belum baik. Yang penting secara profesional mereka sudah bisa melakukan kerja dengan baik. Nah, selama berada di dalam amal usaha Muhammadiyah, ada proses pendidikan AIK, internalisasi nilai-nilai AIK, sehingga dalam jangka waktu tertentu itu mesti sudah terinternalisasi. Nah, mereka yang tidak mau proses internalisasi itu akhirnya nanti menjadi tidak kompatibel dengan sistem yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Nah, mereka yang tidak kompatibel, tidak mau menyesuaikan dengan standar yang sudah dibuat oleh persyarikatan, ya tentu tidak bisa berlama-lama. Nanti ketika rekrutmen pegawai tetap misalnya, ya tidak bisa menjadi pegawai tetap. Sehingga misalnya pegawai tidak tetap, dalam jangka waktu tertentu proses internalisasi, kalau nanti gagal internalisasi nilai-nilai AIK-nya, ya berarti tidak bisa lanjut menjadi pegawai tetap. Nah, kalau sistem ini bisa kita buat, Bapak Ibu sekalian, insya Allah apa yang dikhawatirkan oleh Dr. Gigi Edi itu nanti bisa kita atasi. Memang mengatasinya harus secara terstruktur. Saya kira sementara komentar saya demikian, Mas Agus Budi. Ya, dokter. Biasanya nih Dokter Joko Murdianto juga rawuh, beliau sebagai Majelis Dikti mungkin bisa menangkap secara seutuhnya sehingga nanti tindak lanjutnya bisa menjadi lebih konkret begitu ya, Dokter. Monggo silakan, ada Ustadz Ahmad Konit sudah raise hand. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Agus. Terima kasih kepada kita semua yang istiqomah
kajian Sabtu ini, saya kira luar biasa. Kita alhamdulillah dapat anugerah Allah bisa terus kajian-kajian yang dalam kerangka tadi itu mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang muslim sejati ya. Saya mungkin mau sharing tadi berkaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi ya, sama yang saya juga menghadapinya di PTM di tempat saya bertanggung jawab. Jadi dosen-dosen yang masuk ke tempat kita itu memang kita dihadapkan pada pilihan yang relatif sangat berat gitu ya. Kita perlu dosen yang memiliki keahlian sesuai dengan prodinya, tapi kita juga bukan hanya itu, kita pengen dosen yang punya dasar-dasar keislaman yang secara syarat awal ya ada dasarnya lah gitu kan. Gitu. Saya kira akan berbeda ketika misalnya kita merekrut katakanlah dokter ya, atau misalnya insinyur untuk di bidang teknik yang hanya punya keahlian di bidang itu, tapi keagamaannya, katakanlah keterampilan agamanya, misalnya baca Qurannya masih perlu upgrade yang sangat jauh misalnya, itu kan berat sekali. Jadi ketika kita masuk kepada al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai salah satu dharma utama kita, bahkan sekarang sudah dideklarasikan kemarin di Surabaya bahwa Islam dan kemuhammadiyahan itu menjadi arus utama ya, yang masuk kepada dharma yang 3 yang lainnya, dan sudah dideklarasikan pula bahwa PTMA itu sebagai Center of Excellence gerakan dakwah amal ma'ruf dan tajdidnya Muhammadiyah, dan menjadi pusat kaderisasi seperti itu kemarin di Surabaya, deklarasinya seperti itu. Nah, ketika input dosen-dosen kita itu tanda petik agak mentah, memang pekerjaannya menjadi sangat berat gitu. Tetapi memang itu satu kenyataan yang harus kita hadapi ya. Nah, jadi saya setuju dengan disampaikan oleh tadi Pak Dr. Agus juga ya, dan yang lainnya. Jadi standar-standar itu harus dibikin, dipersiapkan, dan memang Majelis Dikilitbang sudah secara formal sudah ada standar AIK itu. Nah, sudah barang tentu itu perlu terus dikaji ya. Dan bagaimana kemudian roadmap di setiap PTMA itu pasti berbeda-beda untuk bagaimana standar itu. Mungkin kalau UMTAS kalau dipotret, oh ini baru levelnya di mana gitu ya, apa level C atau B atau itu bisa dipotret ya. Nah, dari situ kita akan melangkah ke arah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan itu. Dan kemudian itu saya kira merupakan satu proses yang tidak akan pernah berhenti ya untuk AIK itu. Jadi kalau melihat standar AIK yang ada untuk dosen, untuk pimpinan, sepertinya tidak akan ada yang memenuhi gitu. Kalau cari calon kaprodi, calon dekan, calon rektor misalnya, menurut standar yang sudah ada itu tidak akan ada yang jadi, Pak. Pemilihan rektor, wah gagal nih karena AIK-nya nggak masuk gitu kan, tidak masuk standar. Jadi selalu yang terbaik di antara yang ada gitulah gitu kan, bukan yang tidak baik, yang ada aja gitu kan. Nah, selalu begitu. Gitu. Ini kenyataan kita. Nah, itu satu hal ya. Tapi nah ini saya kira
untuk gerakan jangka pendek ya. Jadi kita harus menghadapi realitas ini dengan sistematis, dengan penuh kesabaran, telaten, agar bagaimana teman-teman kita di PTMA itu pendik maupun dosen secara bertahap kemudian terjadi upgrading yang terus-menerus gitu ya, sehingga masuk kepada standar-standar yang kita inginkan. Karena Mungkin waktunya bisa ditersingkat, Ustaz. itu lagi ada yang jangka panjang. Jangka panjang itu, nah ini jadi saya kira perlu ada kaderisasi. Misalnya untuk calon-calon dosen di Fakultas Kedokteran misalnya yang paling mudah ya. Saya itu punya gagasan kita menyekolahkan dokter-dokter ya, calon dokter ya, yang sekarang sudah banyak anak-anak kita yang hafidz Quran ya. Jadi kita sekolahkan anak-anak hafidz Quran yang 30 juz itu untuk di calon dokter, gitu kan. Nah, sudah bantu mereka hafidz Quran itu juga mereka belajar ilmu agamanya dan lain sebagainya, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya. Itu yang saya bayangkan itu dalam kurun tertentu akan muncul dokter-dokter atau ilmuwan-ilmuwan muslim yang utuh ya, seperti Ibnu Sina gitu ya. Ibnu Sina itu ya dokter, ya filosof, ya mufasir Quran gitu ya. Nah ini saya kira gerakan ini harus dilakukan oleh kita. Jadi bukan hanya menghadapi yang jangka pendek yang krusial hari ini, tapi juga kita harus punya pikiran jauh ke depan, mempersiapkan kaderisasi, memilih calon-calon dosen kita yang terbaik, yang dasar-dasar keilmuan Al-Qur'annya tamat SMA itu sudah hafidz Quran, kemudian masuk kita sekolahkan untuk jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa nanti, kemudian tumbuh berkembang menjadi ilmuwan-ilmuwan besar karena akan terjadi proses internalisasi nilai ilmu macam-macam yang sangat dahsyat ketika Al-Quran sudah ada di dalam diri anak-anak kita. Ini saya kira jangka panjang ini perlu kita lakukan oleh Muhammadiyah, dan saya kira saya sudah berpikir ke situ. Jadi mungkin 10 atau 15 tahun ke depan kita punya dosen-dosen yang memang luar biasa. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ustadz Ahmad Qanid. Ini menegaskan kembali tentang pribadi pembelajar di stakeholders persyarikatan. Salah satu studi kasusnya tadi di dosen, jadi tidak hanya mahasiswa yang kita tuntut, tapi dosennya juga harus menyesuaikan. Ada statement terakhir Dr. Agus Kaca? Saya kira cukup, nanti bisa kita lanjutkan pada sesi Sabtu depan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa. Bapak dan Ibu, karena waktu mohon izin forum pada kesempatan kali ini untuk kita akhiri bersama-sama. Oleh karena itu mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari awal hingga akhir saya memandu banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat ini hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.